Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang berkata dia bukan Juru Selamat, dia bukan Tuhan, dia hanya sekedar utusan. Tetapi kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Cari saja selain dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya saya mau katakan pilih yang terbaik dalam hidupmu. Dan firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan dirimu, akan engkau, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan tidak ingin kau binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, mantap rancangan Tuhan itu. Ikuti rancangan Tuhan, maka kita akan selamat. Puji nama Tuhan. Kiranya di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami tetap tinggal kuat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Daniel 6 dalam beberapa ayat. Yang pertama ya, Daniel 6 ayat 5 sampai dengan 6, demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Saya baca kemudian ayat yang Daniel 6 ayat 14, demikian bunyi firman Allah. Supaya sekalian saya bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Wah, mantap. Lalu yang terakhir, yaitu ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditarik Daniel dari dalam goa itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Mantap. Jadi tema kita adalah stay strong with God. Tetap tinggal kuat bersama dengan Allah. Wah, itu mantap itu. Jadi kita nggak akan pernah kuat dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan. Apalagi menghadapi seperti yang dihadapi si Daniel ini. Kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, dia akan stres gitu. Bayangkan, ya, dia terus dicari-cari salahnya dan dicari-cari dosanya, pelanggarannya. Nah, jadi kalau kita mau tetap tinggal dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Daniel. Yang pertama Daniel lakukan adalah, yang pertama Daniel does the right thing. Jadi dia melakukan, Daniel ini melakukan hal yang benar. Bayangkan itu 120 menteri, belum anak cucunya, belum pembantu-pembantunya, belum lagi orang-orang mata-matanya. Berapa ribu orang yang terlibat dalam pengintaian kesalahan. Belum lagi orang-orang upahan yang disuruh untuk mengikuti Daniel ini. Wah, tapi karena dia adalah orang yang melakukan apa yang benar, dia nggak mau takut. Dia nggak mau, terserah kamu mau jutaan juga yang mengikut aku. Memangnya gue pikirin, malah gue cuekin. Karena apa? Aku melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Aku dapat bertanggungjawabkan.
Itu sebabnya dia enjoy saja menikmati hidup. Sementara 120 menteri bersama dengan keluarga anak cucunya dan orang-orang yang dibayar dan orang-orang yang terlibat di dalamnya konspirasi besar. Kenapa? Mereka nggak bisa korupsi. Sementara waktu itu korupsi enak-enak, tapi ada Daniel nggak bisa. Ya, mereka sangat marah terhadap Daniel. Jadi kalau Daniel ini disingkirkan, mereka bisa leluasa melakukan hal-hal yang mereka sukai. Tapi Daniel tidak bergeming. Mungkin pertama kali, ayolah Daniel, ya cincailah, ya. Tahu sama tahu lah, kita ini cari makan. Daniel bilang, kita memang cari makan, tapi lakukan yang baik. Kenapa harus apa? Kenapa harus korupsi? Kalau ada seperti Ahok-Ahok di zaman sekarang ini ya, gitu. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menghabiskan uang negara? Iya. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang itu seperti Ahok itu, di mana dia ada beres. Walaupun dalam satu hal saya nggak setuju, tapi saya nggak perlu saya ungkapkan di sini. Karena sudah pernah di khotbah saya yang lain, sudah pernah saya ungkapkan. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita bahwa kita adalah orang Daniel adalah orang yang betul melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, nggak perlu takut menghadapi siapapun. Nggak perlu takut mencurigai, nggak perlu harus mencurigai siapapun, nggak perlu. Karena kita tetap melakukan apa yang baik. Kenapa? Penjaga kita itu Tuhan. Yang kedua, dikatakan Daniel never stop to pray. Daniel tidak pernah berhenti untuk berdoa. Bayangkan itu. Udah ada larangan ini. Bagaimana kalau Anda? Bagaimana kalau kita? Apakah kita akan berhenti? Bayangkan itu loh. Dimasukkan ke gua singa hukumannya. Itu sudah pasti. Bayangkan ketika Daniel diketahui bahwa dia yang melakukan kesalahan itu. Raja mencoba untuk menunda-nunda. Karena dia tahu, ini sudah konspirasi ini. Ngeri ini. Tapi kalau saya tidak lakukan, bisa chaos. Wah, kalau sudah negara chaos, gimana aku bisa jadi raja? 120 menteri ini. Dan CSS-nya bisa menunggal balikan saya ini. Jadi dia berupaya untuk membebaskan karena dia tahu bahwa ini konspirasi. Tapi dengan terpaksa, karena dia sudah dipaksa untuk melakukan hukuman itu, sebagaimana hukum media Persia yang tidak boleh diganggu gugat kalau sudah diadakan, harus dilakukan. Kalau ada orang yang melanggar, harus dihukum sebagaimana titah yang terdapat dalam perintah itu. Sedihlah hatinya. Bagaimana tidak? Seorang pendoa 3 kali sehari, Daniel nggak takut. Dia nggak takut, tapi si Raja Darius yang cemas. Bagaimana nggak cemas? Orang kepercayaannya, orang yang bisa diandalkan, orang yang menghasilkan bagi negara, lalu mau mati dengan sia-sia di lubang singa lagi. Wah, itu nggak masuk akalnya itu. Itu sebabnya setelah dia masukkan, dia dikatakan oleh Alkitab, dia tidak dilayani oleh daeng-daeng. Dia berpuasa. Dia tidak mau disenangkan oleh daeng-daengnya. Dia sambil berdoa mungkin, ya Tuhan Daniel, kan itu kan dia kan, Allahnya Daniel, aku sudah salah ini.
Tapi mau bagaimana lagi? Kalau tidak kulakukan, chaos terjadi negara media Persia ini Tuhan. Jadi tolonglah Allah Daniel. Karena dia gak mengenal Allah. Jadi dia ngomong gitu. Karena apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak mau dihadiri. Makanya dia, siapa yang melawan Allah Daniel nanti ya, akan kuhancurkan dia. Ya. Jadi Daniel itu sangat luar biasa. Stay strong with God. Tetap kuat bersama dengan Allah. Jadi ini penting kita belajar dari Daniel. Penting kita belajar dari firman Allah. Supaya apa? Kita melakukan yang terbaik. Sebagaimana tadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah di mana Daniel believes, trust to God. Ya. Trust, Daniel trust in God. Jadi Daniel itu percaya kepada Allahnya. Kepada Allah. Dan itu sebabnya kalau Anda percaya dalam situasi yang seperti itu, maka ayat 28-nya bagaimana Allah melepaskan dia, Allah menolong dia, Allah mengadakan mujizat, Allah mengadakan tanda-tanda yang luar biasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi lagi. Daniel ini termasuk di bawah bumi nih. Karena sudah ada di gua. Karena kalau kita katakan dia ditarik. Bayangkan sampai spesialnya begitu, memelihara harimau begitu. Saya nggak tahu bagaimana. Ide briliannya raja waktu itu memberikan lubang yang begitu besar di perut bumi, dan kemudian singa-singa itu di situ, mau mati kau mau hidup kau, aku akan tetap beri makan. Aduh, Daniel percaya kepada Allahnya, dan itu sebabnya saya bacalah ya terakhir ini ayat 27 dari 26 kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan, dia menolong, dia mengadakan tanda dan mujizat di langit, di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Jadi karena dia percaya, Tuhan melepaskan dia, menolong dia, melakukan mujizat bagi dia. Itu setelah dia, si Raja Darius katakan pagi-pagi dengan Daniel, Daniel, apakah Allahmu sanggup menolong engkau? Saking sudah dia nggak bagaimana ini ya. Oh, kata Daniel, ya Tuanku Raja, karena Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengadupkan mulut-mulut singa. Wow, Daniel. Darius begitu luar biasa. Tarik dia, tarik, cepat. Dilihat, nggak ada luka, nggak ada bekas, cakar-cakaran. Wah, ini betul. Lalu dia perintahkan kepada pegawai-pegawainya, kepada prajurit, masukkan siapapun yang terlibat konspirasi. Bahkan Alkitab mengatakan belum sampai mereka sudah dicari-cari. Mengerikan. 120, katakanlah 120 ini. Habis itu beserta anak istrinya. Katakanlah anaknya 4. Mengerikan memang. Itulah Daniel yang percaya kepada Allah, sehingga Tuhan mengadakan mujizat. Jadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan, Anda mau
stay strong with God. Selalulah ya seperti Daniel ini, di mana Daniel does the right things, dan kemudian Daniel never stop to pray, dan juga yang terakhir Daniel trust in God. Jadi kalau kita meniru Daniel, saya yakin dan percaya pertolongan Allah akan datang bagi kita, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pencerahan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan kami dapat meniru apa yang dilakukan oleh Daniel, sehingga Tuhan Bapa di surga, iman kami menjadi iman yang hidup, iman yang berkuasa di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi orang-orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit apapun, jangan berkecil hati, Tuhan mampu hadir kepadamu saat malam hari ini. Kalau engkau percaya, Tuhan mampu menyembuhkan engkau saat ini juga. Mari kita berdoa, dan taruh tangan kirimu di tempat yang sakit, tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Dan kita sehati, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh oleh kuasa-Mu, oleh jamahan-Mu, oleh mujizat-Mu Tuhan. Dan katakan saja sepatah kata kepada mereka, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan bagi mereka. Kami percaya Engkau menolong mereka satu demi satu yang sakit, sehingga kemudian diberikan kepada Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan kalau engkau mengalami masalah yang berat, Tuhan mau menyatakan segala kebaikannya bagimu. Kalau engkau orang yang sedang menghadapinya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Allah. Sebagaimana ketika Yosua berperang melawan Amalek, ketika Musa angkat tangan, mereka menang. Ketika mereka turun tangan, Musa turun tangan, maka mereka kalah, Yosua kalah. Dan kemudian dia dibantu oleh sahabat-sahabat Ben dan Hur, lalu mengangkat tangan daripada dua orang yang menopang dia, mengangkat tangannya sehingga kemenangan ada di pihak Yosua. Dan yang mau saya katakan adalah, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dan kalau engkau orangnya, mari kita duduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan yang diangkat kepadamu. Mari engkau datang kepada mereka dan tolong mereka, karena engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka, yang akan menolong mereka, dan sehingga mereka dapat berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang telah memberikan kebaikannya, memberikan pertolongannya, memberikan kemurahannya, sehingga kami bisa keluar dari permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya engkau yang menjadi penolong mereka, engkau yang akan menolong hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Jangan lupa sebelum tidur kita berdoa, menyampaikan permohonan dan membaca firman Allah. Mantap, mantap,